Bisa nggak pilpres dilaksanakan hanya dengan satu pasangan calon? Iya. Presiden habis, DPR habis, DPD habis, MPR habis, yang tersisa Panglima TNI sama Kapolri. Wow, baik. Bisa ambil alih kekuasaan. Ya. Sahabat Sampai, belakangan ini banyak sekali ide-ide yang berbicara tentang UUD 45. Kita sadar bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah beberapa kali diamandemen dan ada semacam keinginan agar kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang awal dulu. Bersama kita telah hadir Profesor Yusril Ihsan Mahendra. Ya, beliau adalah mantan Menteri Kehakiman 2 kali kalau tidak salah pada zaman Kabinet Gus Dur dan Kabinet Ibu Megawati, dan kemudian juga pernah menjadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Nah, ini kami tampil sebagai kakak adik, tetapi di sini saya tidak memposisikan saya sebagai adik Profesor Yusril, tetapi kita berbicara secara sejajar. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat katakanlah memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait ide-ide menyangkut UUD 45 itu. Silakan. Ya, sebenarnya UUD 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu memang tidak dimaksudkan oleh para pembentuknya sebagai undang dasar tetap. Ya, itu hanya undang-undang dasar sementara. Jadi Bung Karno dalam sidang PPKI itu mengatakan, tuan-tuan tentu mengerti, kita membuat undang-undang dasar kilat, undang-undang dasar revolusioner, revolusi Grondwet, ya. Undang-undang dasar yang bersifat sementara. Nanti kalau kita sudah merdeka, kita akan membentuk MPR dan MPR itu akan membuat undang-undang dasar yang tetap bagi Indonesia merdeka. Jadi kalau kita baca undang-undang dasar 45 yang lama itu, aturan tambahannya mengatakan dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka Presiden menyelenggarakan segala sesuatu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini. Jadi Presiden itu menjadi MPR, menjadi DPR, segala macam. Lalu dikatakan ayat keduanya, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi 6 bulan sudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, Presiden itu kayak MPR. 6 bulan saat MPR dibentuk, MPR itu sudah selesai menyusun Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar yang baru. Jadi sebenarnya hanya untuk 1 tahun. Tapi kemudian pemilu yang direncanakan tahun 46 tidak terlaksana, ya, kita terlibat dalam perang kemerdekaan, maka terus UUD 45 itu berlaku sampai diganti Undang-Undang Dasar RIS tahun 49, lalu diganti lagi Undang-Undang Dasar sementara 50, lalu dekret tahun 59, lalu berlaku kembalilah UUD 45 sampai amandemen tahun 1999 itu. Nah, sebenarnya saya termasuk salah seorang yang menggagas perlunya amandemen UUD 45 itu. Pada masa Pak Harto sedang berkuasa pada waktu itu sebagai dosen Fakultas Hukum UI, pada waktu itu kami menyelenggarakan banyak sekali seminar dan diskusi, antara lain keinginan untuk mengamandemen UUD 45 itu. Cuman amandemen yang kami gagas itu cuma 3 poin aja. 3 poin. Ya, pertama adalah mengenai masa jabatan presiden. Ya, karena Undang-Undang Dasar 45 itu multitafsir. Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Berapa kali boleh dipilih sesudah kembali itu, ya? Jadi bisa dua kali, ya, atau bisa dipilih kembali sampai 32 tahun seperti Pak Harto begitu kan. Bahkan pernah ditafsirkan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup dulunya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa perlu dipertegas bahwa Presiden memegang jabatan 5 tahun, sudah bisa dipilih 5 tahun sekali untuk 1 kali masa jabatan selesai. Tegas. Jadi hanya 2 kali. Yang kedua, MPR. Ya. MPR itu harus dibatasi jumlahnya, karena UUD 45 mengatakan MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan utusan golongan-golongan. Nah, lalu pada zamannya Pak Harto, ya dibikin 2 kali lipat. Anggota DPR-nya 450, yang diangkat
450 lagi jadi 900 ya. Bahkan yang diangkat lebih banyak daripada yang dipilih. Itu pernah kejadian. Padahal kalau ditanya sama si Ajo yang jaga warung Minang itu, kita makan nasi nih, dikasih lauk-lauknya, dia bilang, "Jo, tambo." Kan? Pasti si Ajo bawa nasi sedikit kan. Jadi nggak mungkin dia akan bawa nasi sama seperti yang semula. Nah, orang Padang aja ngerti kan. Jadi kalau kata anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah. Ditambah itu bukan 2 kali lipat. Pasti si Ajo tadi bawa piring kecil, jadi lebih sedikit daripada yang pertama. Nah, supaya MPR itu betul-betul melaksanakan kedaulatan rakyat, ya. Itu kalau tidak kan MPR itu didikte sama presiden. Itu kata Pak Harto dulu. Yang Pak Harto itu ya termasuk saya tiba-tiba diberitahu Pak Murdiono, "Saudara Yusril, sampean jadi anggota MPR ya." "Ah, anggota MPR dari mana Pak Mur?" "Ya, utusan golongan." "Ya, golongan apa saya ini?" "Ya, golongan cendekiawan." Bilang, "Yang benar nih." "Ya sudah, disuruh Pak Harto." Jadilah saya anggota MPR pada waktu itu. Jadi memang jadi seperti dagelan ya. Nah, boleh. Yang ketiga itu sebenarnya kita ingin menambahkan pasal-pasal tentang HAM di dalam UUD 45 yang sangat-sangat kurang. Cuma 3 poin itu. Nah, begitu dibuka amandemen tahun 99 sampai dengan tahun 2002, melebar kemana-mana barang ini, sehingga jumlah pasal-pasal yang ditambahkan itu 3 kali lipat daripada pasal-pasal yang asli. Ya, walaupun tetap 37 pasal, tapi pasal A, B, C, D segala macam. Jadi 3 kali lipat daripada teks yang asli. Dan itu terus terang aja agak membingungkan perubahan-perubahan itu. Nah, ketika kita mau melaksanakan itu sendiri, jadi tanda tanya, karena yang mengubah UUD 45 itu kan bukan semua orang hukum. Lalu banyak istilah-istilah yang dipakai itu istilah-istilah yang tidak mengerti oleh orang hukum. Misalnya presiden itu bisa diberhentikan karena dengan alasan pertama tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Lah syarat jadi presiden itu apa? Ya punya KTP. Ya kalau KTP-nya hilang apa? Gimana gitu kan? Nah, lalu dikatakan presiden itu melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu apa? Ya, kalau di Madura orang pergi sholat Jumat nggak pakai peci itu tercela. Terus apa dipecat jadi presiden begitu kan? Lalu melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, tindak pidana berat apa? Nah, kami belajar hukum, saya tanya almarhum Pak Lobi Lukman, guru besar hukum pidana. Pak Lobi apa ini yang masuk tindak pidana berat? Ya saya juga bingung, kalau luka berat ada katanya, tapi kalau tindak pidana berat itu apa? Mungkin di atas 5 tahun kali katanya begitu. Jadi nggak jelas. Nah, ketika saya menyusun undang-undang KPK, undang-undang pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bisa mengimpeach presiden itu, lalu kita mesti definisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana berat, apa yang maksud perbuatan tercela. Jadi nggak jelas. Nah, banyak hal problem-problem yang baru muncul, lalu ada mau amandemen lagi, nah lalu muncullah sekelompok orang termasuk para senior. Pada waktu itu dipimpin Pak Jenderal Tri Sutrisno, mantan wakil presiden, yang membentuk tim ya mau kembali ke UUD 45 yang tahun 18 Agustus tahun 45 itu. Nah, pada waktu itu Pak SBY presiden, saya naik Pak SBY bilang saya, "Ini gimana Pak Yusril? Ini Pak Tri ini mau kembali ke UUD 45. Wah, ini hebat juga ya, saya bisa jadi kayak Pak Harto." Kata SBY pada waktu itu. Nah, jadi itu problemnya sekitar itu. Jadi kalau ingin kembali ke UUD 45 itu lebih ideal kita kembali ke UUD 45 amandemen yang pertama. Karena hanya membatasi 3 poin tadi dikatakan. Iya. Itu. Tapi kalau yang kita biarkan seperti sekarang, kan sudah tiga kali lipat bahkan. Iya, itu, perubahannya. Tapi kalau kita kembali ke yang betul-betul asli tahun 45, ya kembali tadi, jadi Pak Harto ya, kuasa tetap. Nah, saya kira mungkin memang kalau kita bicara kembali ke UUD 45 itu, apakah Prof setuju kalau kita katakan kita kembali ke UUD 45 pasca amandemen yang pertama? Itu sih sebenarnya bukan amandemen pertama, itu gagasan pada waktu itu. Amandemen pertama itu terbatas pada waktu masih Gus Dur jadi presiden. Pada waktu itu tentang antara lain tentang GBHN dan tentang pertanggungjawaban presiden. Nah, lalu kemudian kan terus makin meluas sampai amandemen yang keempat pada tahun 2002. Nah, jadilah UUD 45 hasil amandemen itu seperti yang sekarang ini, yang menimbulkan banyak sekali problematik di dalamnya. Jadi kalau ditanya pendapat saya, apakah kita harus kembali ke yang tahun 45 itu? Karena tahun 45 itu pun problematik ya. Karena tahun 45 itu kita sahkan 18 Agustus.
Kan lama nih nggak berlaku sejak tahun 49. Diberlakukan kembali dengan dekret tahun 59. Dekret 59 itu sebenarnya mengubah juga substansi UUD 45. Ya, terutama kaitannya dengan Piagam Jakarta kan. Jadi betul. ada kata-kata bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 1745 21 Juni 45 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi sebenarnya kalau mau ditafsirkan dari segi teori dan filsafat hukum, sebenarnya dekret itu juga memberikan satu makna baru tentang Piagam Jakarta adalah 45. Tapi itu debat akademik lah mengenai persoalan ini. Jadi saya kira sih sebenarnya perlu dilakukan amandemen lagi terhadap UUD 45, memperbaiki dan melengkapi kekeliruan-kekeliruan dalam pasal-pasal. Ya, lalu kemudian jangan kita kembali yang utuh tahun 45, itu bisa lahir Pak Harto baru seperti yang dikatakan oleh Pak SBY tadi, dan juga bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Sekarang ini pasal-pasal HAM itu cukup oke dalam UUD 45 itu. Nah, jadi ada ketidakjelasan misalnya begini. Sebentar lagi ini mau Pilpres. Ya. Itu pasal 6 kan jadi pasal 6A. Pasal 7, 7A, B, C, segala macam begitu. Nah, ada hal yang sudah di depan mata, bagaimana agak sedikit dalam tanda kutip kacaunya amandemen UUD 45 ini mengenai Pilpres. Ya. Kalau kita baca pasal 6A itu, ya, pasangan calon presiden itu ya lebih dari 2 pasang. Ya, kalau pasang itu pada putaran pertama, ya, belum ada pasangan yang mencapai angka sekian. Kalau ada yang 50%, tapi belum mencapai setengah provinsi dan segala macam, maka masuk kepada putaran kedua. Asumsinya kan ada 3 pasang atau lebih, ya kan? Gimana kalau dari awal, ya, yang maju calon presiden itu cuma sepasang? Ya, misalnya sekarang nih, kan ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. Andailah cuma 3 ini, ya udah kita boikot aja kata Prabowo, kita boikot aja sama Anies, suruh aja Ganjar maju sendiri. Bisa nggak Pilpres dilaksanakan hanya dengan 1 pasangan calon? Itu di depan mata itu. UUD 45 ini nggak jelas ini amandemennya ini. Nah, lalu bagaimana? Nah, MK tuh pernah bikin kesalahan dulu. Berdebat panjang sama saya di MK tentang pilkada. Pilkada lawan kota kosong. Nanti apa presiden lawan kota kosong. Nah, kota kosong itu kan bukan subjek hukum. Kenapa mesti milih kota kosong? Sejak kapan kota kosong ini mendaftar sebagai calon pilkada? Nah, nggak pernah daftar. Kalau dia terpilih, apa kota kosongnya bisa dilantik jadi kepala daerah? Ini kan ngawur kan putusan seperti ini. Apalagi presiden. Atau nanti misalnya Ganjar lawan kota kosong, atau menang kota kosong. Terus gimana ngelantik kota kosong ini? Ini kan negara jadi dagelan gitu kan. Nah, itu satu poin. Nah, yang kedua, ya, kekeliruan amandemen ini yang bisa menjerumuskan bangsa dan negara kita ini. Ya, saya mengatakan begini ya. Pasal 22E UUD 45 yang lama itu nggak ada bicara pemilu. Nah, UUD 45 amandemen pasal 22E mengatakan pemilihan umum diadakan 5 tahun sekali. Nah, pasti itu 5 tahun sekali. Presiden memegang jabatan 5 tahun, menteri 5 tahun, DPR 5 tahun, MPR, DPD 5 tahun. Pemilu ini akan Jokowi ini jadi presiden sampai 20 Oktober tahun 2024. Ya, DPR, MPR, DPD berakhir 1 Oktober tahun 2024. Tiba-tiba ada megatrust di selatan Jawa. Gempa dahsyat, ada perang misalnya, ada kerusuhan besar. Nah, atau ada pandemi lagi yang lebih dahsyat dari COVID kemarin, pemilu nggak bisa dilaksanakan. Terus bagaimana? Ya, ini udah tanggal 20 Oktober nih, tanggal 20 Oktober. Jam 12:01 malam, Jokowi bukan presiden lagi. Datanglah dia sama Kiai Ma'ruf pidato. Pak, maaf nih, panjenengan bukan presiden lagi. Gitu, kan. Mohon mundur begitu. Negara ini dalam kekacauan, chaos yang luar biasa. Nah, itu nggak terbayangkan oleh penyusun dari 45. Nah, kalau dulu itu diatasi dengan TAP MPR. Nah, misalnya waktu Pak Harto zaman Bung Karno kan diberhentikan oleh MPRS, ya kan? Wakilnya nggak ada. Nah, MPRS menunjuk Pak Harto menjadi pejabat presiden. MPR sekarang nggak bisa menunjuk pejabat presiden. Juga dia nggak bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Negara ini mau dibikin apa? Bahaya. Jadi kemarin juga saya bercanda sama Pak Prabowo. Saya bilang, gimana ini Pak Prabowo? Ya kalau saya pakai cara tentara katanya. Gimana saya bilang?
Ya, kan belum diserahkan jabatannya. Ya kan masih di tangannya. Ya itu main kekuatan bilang namanya. Tapi kan orang mempertanyakan legal atau tidak, kan begitu. Nah, jadi saya pikir ya, kalau saya belajar filsafat hukum Islam tuh, para ahli hukum Islam tuh mengatakan gini, seburuk-buruk katanya apa namanya sultan yang zalim, ya lebih baik daripada tidak ada sultan. Nah, itu artinya apa? Walaupun ada sultan itu zalim, tapi dia bertanggung jawab, ya. Tapi kalau nggak ada sultan, terjadi chaos. Nah, kalau Jokowi itu mulai tanggal 20 Oktober 2024, Kiai Ma'ruf itu tidak lagi jadi yang presiden wakil presiden, DPR bubar semua. Siapa yang bertanggung jawab di negara ini? Nggak ada yang bertanggung jawab. Nah, bahkan UUD 45 itu ada membuka celah bahayanya. Kenapa? Kalau dulu kan Panglima TNI ditunjuk langsung oleh Presiden, Kapolri tunjuk Presiden. Sekarang kan Presiden DPR. Betul. Presiden habis, DPR habis, DPD habis, MPR habis, yang tersisa Panglima TNI sama Kapolri. Wow, bisa ambil alih kekuasaan kalau mereka. Ya itu jadi saya pikir memang apa yang tadi dikatakan UUD 45 perlu diamandemen lagi. Iya. Tapi kalau kembali yang 18 Agustus 45 saya kira berat juga. Baik. Lalu kembali kita masih berbicara tentang UUD 45 itu. Saya sering kali melihat atau mungkin juga saya salah memahami bahwa sesungguhnya kita kadang-kadang dengan sadar melanggar UUD 45 itu. Di zaman Pak Harto, saya lupa TAP MPR nomor berapa, itu ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Nah, padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan aku ini boleh dirubah kata orang. Nah, kita ini seperti orang bodoh ya. Dibilang bodoh tapi tidak bodoh, dibilang tidak bodoh tapi ya bodoh gitu kan. Nah, itu masih tetap terjadi. Ini tadi dikatakan kita sedang memasuki tahun politik, sebentar lagi kita pilpres. Itu masalah calon presiden. Nah, bukankah Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa calon itu bisa diajukan atau diusung oleh partai peserta pemilu. Lalu belakangan ada istilah threshold dan segala macam. Bagaimana pandangan Prof tentang itu? Iya, memang itulah ya. Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu, yang belum diamandemen, itu sebenarnya bisa melahirkan satu pemerintahan diktator terselubung. Terselubung. Ya, karena pasal-pasalnya yang karet seperti itu. Ya, saya ingat tuh pada waktu tahun 59, ketika Perdana Menteri Juanda waktu itu mengusulkan ke konstituante kembali ke UUD 45. Nah, jadi ada orang yang berpidato namanya Asmara Hadi. Dia mengatakan kembali ke UUD 45 itu ibarat jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, jadi itu jembatan emas. Ya, dijawab oleh Buya Hamka. Buya Hamka bilang kembali ke UUD 45 bukan Shirathul Mustaqim, ini Shirathul Jahim. Nah, jadi akan membuat masuk ke dalam neraka, gitu ya. Sebab katanya kata Buya Hamka, UUD 45 itu bisa melahirkan kediktatoran. Dan itu omongan Buya itu betul. Ya. Tahun 59 sampai 66 itu kan Bung Karno udah kayak diktator aja pada waktu itu kan. Nah, jadi bagaimanapun juga saya kira memang harus diperbaiki UUD 45 itu supaya kita ini betul-betul terselenggara sebuah negara kerakyatan begitu. Dan UUD 45 sekarang ini dengan amandemen yang dilakukan 4 kali ini itu mengubah secara fundamental itu kalau dalam filsafat hukum itu stats ide. Itu gagasan dasar bernegara bangsa kita. Yang ada MPR itu yang dikatakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat. Itu sebenarnya kan berasal dari hukum adat dan hukum Islam. Ya kata-kata majelis, syura, itu rakyat, itu kan kata-kata Islam kan. Itu dia yang paling tinggi, dia supreme. Nah yang lain-lain itu mandataris, segala macam mengalir dari MPR. Itu nggak ada di dunia ini, cuma ada di negeri kita ini. Nah sekarang ini UUD 45 itu kan dipretelin kekuasaannya. Betul. Nah oleh para pengamandemen ini. Begitu juga mengenai syarat presiden. Ya dulu kan syarat presiden itu diperdebatkan panjang waktu tahun 45, ya kan. Nah syarat presiden itu pertama orang Indonesia asli, ya kan. Nah, orang Indonesia asli itu siapa? Kan begitu kan jadi perdebatan. Sebenarnya kalau kami yang belajar hukum sih tahu maksudnya. Yang dimaksud orang Indonesia asli itu kan kembali kepada 3 golongan penduduk pada waktu zamannya Hindia Belanda. Belanda itu membagi penduduk Indonesia itu 3 golongan. Pertama golongan Eropa, ya. Kedua golongan Timur Asing, Arab, India, Cina, Jepang. Nah, yang ketiga inlander. Nah, inlander itulah yang orang Indonesia asli. Nah, jadi orang Indonesia asli itu yang bukan Belanda, bukan Arab, bukan Cina, bukan Jepang, dan lain-lain.
Nah, jadi yang jadi presiden itu adalah orang Indonesia asli. Inlander. Kenapa orang Indonesia asli? Karena yang ngotot mau merdeka itu yang asli ini. Oh, Ya, ya. bukan yang Jaraknya golongan begitu pertama, golongan kedua. Ya, karena secara sosiologis ya dan ekonomi ya, lihatlah Jakarta ini, ya, Ya. di mana tempatnya orang Belanda, Weltevreden, Mesokonelis. Ya. Nah, Weltevreden itu kan sekitar lapangan Banteng itu tempatnya orang Belanda. Mesokonelis negara sekarang itu tempatnya Belanda. Yang kedua Pecinan, Pecinan itu di Glodok, ya kan, Pasar Baru, Cina. Sekarang di mana Inlander itu? Di sana di Klender, Krukut. Jadi secara ekonomi sosiologis yang namanya Inlander. Inlander itu paling bawah. Iya. Jadi Soekarno ingin ya supaya kalau nanti kita merdeka yang jadi presiden tuh orang Indonesia asli, Inlander ini. Iya. Nah, ya. itu jadi bukan dipertanyakan ya kalau ditanya misalnya kita berdua ini kakak adik, apakah orang Indonesia asli? Jangan-jangan nenek moyang kita dulu bukan orang Indonesia asli juga. Itu kan bisa kejadian kan. iya. Tapi yang Indonesia asli itu Inlander, Inlander, jelas. iya. Waktu itu tokoh-tokoh tuh ngotot. Tidak cukup Indonesia asli. Orang Indonesia asli dan beragama Islam. Berdebat sengit. Akhirnya Bung Karno nyerah. Dia bilang, tuan-tuan, kan rakyat kita Indonesia sebagian besar beragama Islam. Pasti nanti presiden itu akan beragama Islam juga. Tidak bisa. Ya. Kata Kiai Maskur, kata Wahid Hashim, kata Haji Agus Salim. Berdebat aja, ya sudah, terima aja. Syaratnya presiden Indonesia orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, beragama Islam itu dicoret bersama dengan Piagam Jakarta. Sekarang kan diganti lagi nih. Yang menjadi presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kemauannya sendiri. Nah, jadi kita udah sama kayak Amerika nih. Iya. Obama bisa jadi presiden, ya. Untung aja si Arnold Schwarzenegger nggak jadi calon presiden. Itu kan dia orang Romania kan. Betul. Nah, siapa aja bisa jadi presiden Amerika Serikat. Nah, jadi menurut saya ya masih wajar itu kalau presiden itu tetap Inlander yang orang Indonesia asli. Iya, Itu. iya, iya. Ya, begitu. Ini begini Prof, saya melihat ada sebenarnya problem hukum itu sendiri dalam arti kata apalah. Kalau kita melihat ya, hukum itu orang hukum selalu mengatakan hukum adalah panglima, hukumlah yang tertinggi. Ya. Tetapi kan kalau kita lihat dalam proses pembentukan hukum itu kan dibuat oleh para politisi. Iya, betul. Para politisi lah yang membuat hukum itu, gitu kan. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendudukan hukum itu menjadi yang teratas dan bukan politik yang di atas itu. Iya. Nyatanya politik yang di atas sana ini. Iya, memang sih dari proses pembentukan hukum kan sebenarnya hukum itu kan dibentuk berdasarkan satu kesepakatan politik. Betul. Dan biasanya kekuatan politik yang dominan di DPR dan Presiden itu akan sangat mempengaruhi corak hukum yang dibentuknya. Sebenarnya tidak itu aja. Saya pernah melakukan research, misalnya membandingkan hukum Thailand, hukum Malaysia, hukum Indonesia, hukum Filipina. Nah, saya sampai pada kesimpulan sebenarnya negara itu ngaku sekuler pun kayak Filipina itu, ya, itu tetap hukum dari penganut agama yang mayoritas itu akan mempengaruhi corak hukumnya. Ya, kita di sini kan pengaruh hukum Islam begitu besar dalam hukum perkawinan, waris, hukum perbankan dan lain-lain. Di Filipina aja pernah Senat mengesahkan undang-undang aborsi diveto sama Arroyo. Nah, kenapa? Karena Gereja Katolik menentang aborsi. Jadi pengaruh Gereja Katolik dalam hukum Filipina itu cukup besar, walaupun undang-undang dasarnya bilang Filipina itu negara sekuler begitu. Nah, jadi saya kira di sini pun akan seperti itu. Jadi katakanlah yang tadi dibilang threshold calon presiden. Nah, itu kan kita ini kan sebenarnya sudah check and balances ya. Kalau DPR itu sewenang-wenang seperti itu, ya, membentuk undang-undang yang tiba-tiba kok pakai threshold sehingga kita nggak bisa maju calon presiden kalau nggak 20%. Dan saya pun dulu kan tahun 2009. Nah, tidak udah anggota terpilih DPR tidak kan dilantik. gara-gara tidak mencapai 4%. Iya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada MK. Nah, makanya itu kan kita challenge ke MK. Harapan kita MK itu betul-betul memutus ini secara konstitusional. MK-nya pun mengatakan bahwa threshold itu sah. Apalagi sekarang ini threshold 20% itu hasil pemilu tahun 2019, orangnya itu yang milih juga udah pada mati misalnya, itu dipakai untuk modal calon presiden tahun 2024. Nah, tahun 2024 pemilu jadi pakai tahun 2029. Orang itu kan pemilu 5 tahun itu pertimbangannya udah pada yang mati, yang kecil sekarang ini sudah dewasa, jadi suasana politik sudah berubah. Kok pakai 5 tahun yang lalu? Saya nggak ngerti sama MK ini.
Betul. Itu yang Jadi terjadi. logikanya itu juga sudah nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas begitu. Jadi itulah kita ini bicara ideal ya. Bicara ideal, ada MK, ada Mahkamah Agung supaya memutuskan perkara itu konstitusional dan adil. Tapi ya kalau tadi dikatakan politik adalah panglima, ya Mahkamah Agung, MK pun bisa intervensi lewat kekuasaan politik. Nah itu bisa terjadi. Jadi memang betul tadi dikatakan bahwa ya mestinya yang memimpin negara ini negarawan begitu. Iya, Ya. betul sekali. Ya, negarawan itu tidak memikirkan kepentingan pribadi dan partainya, tapi dia memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya kan gitu. Ya udah jarang lah seperti Bung Hatta atau Pak Natsir atau Syahrir. Sekarang ini udah nggak lahir, bahkan sekarang ini siapa aja bisa jadi presiden kan. Iya. Menarik. Nah, kembali ke masalah tadi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu, tadi Prof mengatakan, ya itu UUD 45 itu yang berlaku sekarang perlu lagi di amandemen. ya. Tetapi untuk memperbaiki kekeliruan, termasuk tadi ibarat Ajo tadi, nasi tambonya itu sudah mengalahkan makan pokoknya kan. Kalau sekarang sih sudah nggak relevan lagi, karena kan sudah dibilang MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Yang menurut saya itu tetap harus ada utusan golongan dan harus tetap ada utusan daerah. Ya. Itu kenapa? Ya, jangan sampai ada satu suku, ya, dengan satu kelompok masyarakat itu tidak terwakili. Makanya itu sebuah moto betul. Dibilang MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Semua aliran, semua golongan terwakili di situ. Nah, saya waktu belajar tentang konstitusi Pakistan, Pakistan ini kan Islamic State, ya. 98% penduduk Pakistan itu Islam, tapi ada 2% yang agamanya itu Hindu, Buddha, Kristen dan Bahai, dan satu lagi itu agama Ahmadiyah Qadian. Konstitusi Pakistan itu menyisakan 10 orang di National Assembly untuk mewakili kelompok minoritas. Ya, yang tidak kalau ikut pemilu mustahil orang Qadian bisa terpilih kan. Ya. Jadi diangkat. Nah, ada diangkat mewakili kelompok Qadian. Ada diangkat mewakili kelompok Katolik, Hindu. Supaya orang Katolik dan orang Hindu, orang Qadian itu, jangan kami tinggal di Pakistan yang Republik Islam ini, kami ini sebagai negara kelas 2, atau kami ini nggak dianggap. Nah, kalau sekarang, mewakili suku Dani, Horok kan dulu segala macam gitu ya. Nah, atau suku-suku terpencil, orang Dayak Keharingan, orang Natuna, atau orang Miangas, atau orang Pulau Rote, bisa-bisa nggak ada wakil. Iya, nggak ada wakil. Saya dulu diajak Pak Harto ngomong, gimana nih kita nyusun kabinet? Saya bilang, Pak Harto, udah benar yang Bapak lakukan itu, cuman harus ada keseimbangan. Harus ada orang Aceh, orang Minang, orang Papua, Bali di kabinet itu. Dan secara agama juga proporsional. Yang Muslim berapa, jangan nggak ada orang Hindu, nggak ada orang Buddha, nggak ada orang Kristen Katolik di kabinet. Sehingga semua itu betul-betul terwakili. Nah, saya pikir ini yang harus betul-betul wise nih. Tapi kemarin saya masih mendengar ada anggota DPR ngomong di MK, dia bilang MPR itu joint session antara DPR dengan DPD. Itu salah total dia ngomong begitu. Kalau joint session itu kayak Amerika Serikat gitu, antara Senat dengan House Representative, dia ada joint session. Tapi kalau dulu waktu Undang Dasar sementara RIS, ya kita kan ada Senat, ada DPR kan zaman RIS. Nah, dalam hal membahas APBN, otonomi daerah, pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, dibahas dalam sidang gabungan antara DPR dengan Senat. Tapi MPR itu dikatakan begini, MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD, bukan terdiri atas DPR dan DPD. Beda itu. Nah, kalau dia DPR dan DPD nggak ada pimpinan MPR. Jadi gantian, karena kan joint session. Nah, jadi waktu Amin Rais dulu bicara mengenai ini, dia tanya saya kan Pak Amin harus ada pimpinan MPR, bukan hanya pimpinan DPR dan DPD, sebab ada pasal dari Parlemen mengatakan jika presiden dan wakil presiden itu berhalangan tetap bersamaan, mati bersamaan, tiba-tiba dibunuh atau pesawatnya jatuh, MPR nggak bisa bersidang, maka kalau presiden itu terbunuh atau mati begitu, MPR nggak bisa bersidang, wakil presiden mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan MPR. Harus ada itu pimpinan, walaupun nggak ada kerjanya. Tapi kalau jaga-jaga aja, siapa tahu, itu terjadi. Barangkali terakhir Prof yang ingin saya tanyakan, tadi kita katakan bahwa itu
amandemen UUD 45 pasti perlu kita lakukan, terutama sekali untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam sekian kali amandemen itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita menjaga jangan sampai kita bikin amandemen malah akan semakin menambah kesalahan itu. Ini ada risiko gitu. Itu memang bisa terjadi. Saya kira lebih baik MPR itu membentuk satu tim expert ya, untuk merumuskan draft perubahan itu. Jadi itu betul-betul yang orang yang ahli hukum tata negara terutama ya. Kalau itu, karena memang itu yang paling pokok ahli hukum tata negara. Tapi perlu juga ahli ekonomi misalnya mengamandemen pasal 33, pasal 34, UUD 45 terkait dengan kekayaan alam, fakir miskin dan lain-lain. Jadi draftnya itu udah dipersiapkan. Nah, kalau dulu ya zaman Belanda itu, walaupun nggak selalu jelek juga Belanda itu, pernah Belanda itu membuat satu undang-undang, itu dia hire satu orang profesor hukum perdata, kamu bikin deh sampai jadi. Dibikin sampai jadi, setahun dia bekerja. Setelah begitu disubmit ke parlemen Belanda, itu nggak banyak perubahan lagi. Padahal yang bikin itu satu orang. Nah, ya kalau sekarang sih janganlah satu orang, tapi ahli-ahli hukum tata negara yang ternama lah, kumpul berapa orang yang dibebaskan daripada kepentingan politiknya. Itu saya kira bagus seperti itu. Iya, ini jawaban yang amat menarik karena saya paham ya, saya pernah di DPR itu, ya tentu dengan segala hormat kepada kawan-kawan, tapi ini kan dari bermacam latar belakang, sehingga katakanlah orang yang tidak mengerti hukum. Ya oke lah, saya pernah belajar hukum, tapi saya tidak mendalami masalah hukum itu sedalam profesor. Saya lebih mengerti masalah ekonomi, masalah diplomasi, masalah pertahanan dan seterusnya. Nah, tapi orang-orang yang seperti itulah yang membuat undang-undang mengamandemen Undang-Undang 45 dan seterusnya. Ini membahayakan saya rasa. Nah, jadi tadi jawaban Profesor Yusril ini memang luar biasa bahwa perlu ada semacam tim yang mendraft itu Undang-Undang 45 yang di amandemen itu, dan draft itu dibahas di parlemen. Saya kira ini langkah yang amat ini, dan jawaban ini mengejutkan. Karena tadi pagi saya berpikir apa jawaban yang akan keluar, tapi pas saya tanya tiba-tiba jawaban itu perlu ada tim. Betul sekali, karena sebagaimana saya tanyakan tadi bahwa kalau sekiranya kita membuat amandemen lagi, itu ada risiko bahwa itu akan menambah kerusakan UUD 45 itu. Sebenarnya pasal 37 sekarang juga sudah sedikit mengatur begitu. Jadi anggota MPR itu yang berinisiatif mau mengusulkan amandemen, itu dia sudah mengajukan draft dan menyebutkan pasal mana yang mau diamandemen. Misalnya yang mau amandemen pasal 10, 11, 12. Jadi yang ada sekarang begini, ini draft amandemen kami. Lalu dia mengirim surat kepada pimpinan MPR, ada usul inisiatif amandemen UUD 45. Nah, orang yang mengambil inisiatif itu, itulah yang sebenarnya sudah berbicara dengan expert. Expert itu kan sebenarnya cuma merumuskan perumusan kalimat-kalimat undang-undang dasar itu, tetapi misalnya masalah demokrasi ekonomi, ahli hukum juga begitu ngerti. Tapi katakanlah ahli-ahli itu disuruh dia ngomong, nanti dia merumuskan pasalnya itu. Nah, karena merumuskan pasal konstitusi itu beda dengan merumuskan pasal undang-undang. Itu agak beda dia. Ya, karena kan kalau dalam hierarki hukum itu disebut undang-undang dasar itu namanya Grundnorm. Dia norma dasar. Jadi tidak sedetail undang-undang. Tapi dia tetap tidak boleh multitafsir. Nah, kalimat hukum itu hanya satu arti. Nah, kalau dua arti, misalnya kalian mengatakan istri jenderal yang nakal itu sudah terbunuh misalnya. Nah, yang tanya, yang nakal siapa? Istrinya itu atau jenderalnya yang nakal? Bisa jadi dua kemungkinan kan? Begitu. Jadi multitafsir begitu. Tapi sebenarnya agama pun bisa juga begitu kan? Sesungguhnya Allah itu akan menyesatkan barang siapa yang dia kehendaki, atau Allah itu akan menyesatkan barang siapa yang menghendaki, dan akan memberi petunjuk barang siapa yang menghendaki. Kalau Tuhan itu hanya menyesatkan orang yang dia kehendaki, Tuhan jadi zolim begitu. Saya nggak mau sesat, tapi kok Tuhan yang menyesatkan, jadi bukan salah saya dong dia. Nanti kan kita bisa komplain. Ya kira dalam ilmu kalam pun ada debat juga mengenai itu soal tafsir. Jadi tapi ya jadi pertanyaan juga kenapa di dalam Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang sebenarnya mutasyabihat, ya, jadi ada lebih daripada satu tafsir mengenai soal seperti itu. Iya, baik Prof, menarik sekali. Sahabat sampai, tadi kita telah mendengar yang dikatakan oleh Prof Yusril bahwa
kita memang perlu lagi melakukan amandemen terhadap UUD 45 itu. Terutama sekali kita melakukan amandemen untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi akibat kita perlu melakukan amandemen UUD 45 itu dengan tujuan untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang Terjadi akibat amandemen itu sendiri. akibat amandemen itu sendiri. Ya, betul sekali. Nah, tapi beliau menyarankan bahwa itu ideal apabila kita membuat tim dan tim itu menetapkan draft. Draft itulah yang nanti dibahas di DPR dan itu dijadikan sebagai undang-undang dasar 45 hasil amandemen itu. Begitu. Iya, betul. Ya, Itu. ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Udah bincang-bincang cukup panjang. Semoga ini ada manfaat lah bagi Mudah-mudahan pemirsa kita. orang juga bisa berpikir ya ke depan apa yang harus dilakukan terhadap UUD 45 sekarang ini. Betul. Jangan dibiarkan kayak begini terus, tapi jangan di amandemen nggak terkendali. Betul. Ya, Dia itu ya. amandemen tak terkendali itu bahaya Ya, sekali. Ya, ya. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama.